Temanku ini bernama Teddy. Ras, apa kabar? Sepi aja. Hai Ted, sehat tapi Lori baru demam. Yah, kasihan. Liburan malah sakit. Udah diperiksain? Belum, tapi percuma kayaknya kalau periksa. Kok ngomong gitu? Ted, boleh nanya nggak? Boleh dong, jangan ketawa ya. Kamu percaya makhluk halus nggak sih? Dibilang percaya ya enggak. Nggak percaya juga enggak. Kenapa sih? Tahu nih, semenjak di rumah nenek, liburan kali ini aku banyak mimpi soal hantu. Itu paling bunga tidur biasa, makanya sebelum bobo itu doa. Aku serius, Lori juga sering takut dan nyebut tante di sini nggak ada tante. Anjrit, serius? Iya, serius. Aku curiga demamnya karena gangguan makhluk halus kayak di film-film gitu. Kan banyak cerita begitu. Udah bilang sama papa dan mama? Belum, nemu waktu yang tepat. Di saat yang bersamaan, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Aku terkejut bukan main. Papa dan mama menyengir iseng melihat mukaku pucat pas menjatuhkan handphone ke lantai. Papa iseng banget kalau saras jantungan gimana? Ih, sensi bener. Kenapa sih mukanya gitu amat kayak lihat hantu aja? Timpal mama sambil menghampiri Lori yang sekarang ikut terbangun tapi tidak menangis. Sudah turun demam anak papa mah? Tanya papa serius. Udah nih Lori makan ya? Mau. Lori manja. Yuk Saras. Iya pak. Aku merangkak ke tepian kasur dan menungging ke arah lantai untuk mengambil handphone. Rambutku yang tergerai ikut melorot ke bawah dan membuatku risih. Aku mencoba merapikannya dalam posisi yang tidak nyaman karena buru-buru. Saat merapikan rambutku ke sisi kiri bahu, sudut mataku merangkap sebentuk kaki dan terusan putih yang usang. Baunya anyir dan aku pun merinding. Wujud itu tidak seberapa jauh dari pipi kiriku, hanya berjarak 2-3 jengkal saja. Wanita itu duduk menyisir rambutnya yang tidak terlihat bisa disisir saking gimbalnya. Sesekali tangannya sampai ke bawah memperlihatkan kukunya yang runcing dan kotor. Sementara aku yang masih dalam posisi tidak nyaman, semakin sulit bergerak dan bernapas. Aku mencoba berteriak, tapi lidahku keluh. Tenggorokanku tercekak, seolah-olah ada biji durian yang disumbatkan masuk ke dalam tenggorokanku. Blok, terdengar bunyi benda tumpul terbentur papan kayu lantai. Aku melirik ke arah suara benda itu berasal. Aku hanya bisa mendelik dan mulai berkaca-kaca. Itu potongan tangan anak kecil yang ada di mimpiku yang dipakainya untuk menyisir rambut. Dari sudut mataku terlihat kembali. Rambutnya yang tadinya terurai tanpa menyentuh lantai kini pelan-pelan turun menyentuh lantai. Suaraku masih tidak bisa keluar, meskipun tulang punggungku sudah terasa sakit karena posisi membungkuk yang tidak nyaman. Badanku tetap tidak bisa digerakkan. Aku berharap seseorang masuk ke kamar dan menjemputku. Terlambat, sebuah kepala dan rambut sosok wanita itu kini sudah sejajar dengan kepalaku. Dengan gerakan lambat yang terasa mematikan diiringi dengkuran aneh, tertangkap dari sudut mataku. Ia mulai mengarahkan pandangannya ke arahku. Matanya besar sebelah karena luka menganga di bawahnya. Baunya busuk dan lidahnya terjulur seolah ia sedang berusaha menjilatku. Mata kami bertemu. Aku tidak punya pilihan selain bersabar sampai dia menghilang, atau mungkin dia selesai membunuhku. Atau opsi yang lebih baik adalah seseorang masuk ke kamar untuk menghampiriku. Saras, tegur nenek. Mendadak badanku lemas dan aku terjerembab ke lantai dengan tersengal-sengal. Aku melihat nenek sedikit panik, seolah-olah tahu aku mengalami kejadian buruk. Dia langsung mengelus-elus punggungku. Nek, Saras, kataku tersenggal. Ayo kita keluar dulu. Kita ke dapur dan kamu minum air putih dulu. Potongnya dengan tenang. Tetapi sudah, nanti aja ceritanya. Aku sudah tidak punya tenaga untuk mengeyel pada nenek lagi. Lebih baik aku mengikuti kata nenek aja untuk keluar dari kamar ini dan minum segelas air putih dahulu agar tenang. Nenek membimbingku ke arah dapur. Mudarmi tidak lagi menutup-nutupi ketakutannya kali ini. Mereka semua tahu, termasuk Pak Gondo, tapi tidak dengan orang tuaku. Sepanjang makan malam, aku membisu dan tidak bernafsu. Aku mulai menyempatkan diri untuk berdoa sebelum makan. Pak Gondo benar, aku sudah jauh dari doa dan Tuhan. Wajar jika ada makhluk jahat yang iseng mengganggu dan menggoda untuk menyesatkanku dan Lori. Selera makanku semakin hilang. Tatkala aku mengingat aroma busuk dan anyir wanita itu di sampingku tadi. Saras, kok nggak niat makannya? Tanya papa. Ngantuk, Pak.
Udah pengen tidur tadi sebelum papa sama mama ngagetin Saras di kamar. Alah, kamu itu sukanya lebay. Ya udah, yuk nonton film rame-rame. Masa habis makan tidur? Iya, Ma. Semua berkumpul di ruang keluarga sambil membawa camilan masing-masing. Di antara banyaknya camilan yang ditawarkan, aku hanya tertarik makan pisang sambil masih memikirkan peristiwa tadi. Aku masa bodoh dengan handphone yang masih berada di lantai kamar. Pintu kamar masih terbuka sedemikian rupa. Kemudian Simbo masuk kamar itu dan meletakkan gelas air minum di meja sebelah tempat tidur. Ia membungkuk mengambil handphoneku. Gerakannya bingung antara mau meletakkan meja atau kasur. Ia menoleh ke arah ruang keluarga dan mendapatiku memerhatikannya dan buru-buru keluar untuk menyerahkan handphoneku. Neng, ini tadi jatuh. Iya, Mbo, makasih ya. Ongkang, angkang, beliung, kangkang. Perhatianku langsung tertuju ke Papa dan Lori yang bermain di karpet depan televisi. Kepala Lori mendongak-dongak kegirangan persis seperti kebiasaanku sewaktu kecil. Semuanya ikut tertawa karena aku cekikikan dibuatnya. Ongkang-ongkang, belum kangkang. Raut muka Lori tiba-tiba berubah. Tawanya sedikit tersendat dan matanya beberapa kali melirik ke arah kamar saat kepalanya mendongak. Aku melihat ke kamar wanita itu berdiri dan menyeringai di depan meja rias. Ongkang-ongkang, belum kangkang. Lagi-lagi, Lori terlihat pucat. Aku hendak bersuara tapi suaraku menghilang. Aku bergeming seolah-olah badanku dilingkari rantai yang berat. Wanita itu kini telah sampai di depan pintu dan menuju ke arah Lori. Kali ini wanita itu sama sekali tidak menggubrisku. Ia hanya melemparkan tatapannya yang menusuk ke arah Lori. Aku melihat wanita itu membungkuk ke arah muka Lori dan rambut wanita itu menutupi wajah Lori. Badan Lori mendadak mengenjang. Ayo numpak yuyu, Kang. Papa berteriak kencang sekali saat muka Lori persis berada tepat di depan wajahnya. Mama dan nenek melompat sampai hampir memeluk satu sama lain. Kami semua memperhatikan Lori. Setelah badannya mengenjang, muka Lori kini menjadi berubah. Wajahnya menua dan terlihat jahat. Sudut-sudut matanya keriput dan tertarik ke atas. Papa berusaha melepaskan cengkeraman Lori, tapi cengkeramannya terlalu kencang. Tanggap dengan situasi tersebut, Pak Gondo dan Bodarmi berlari ke arah Papa untuk membantu melepaskan cengkeraman Lori di seputar lingkar kedua paha Papa. Lori makin tak terkendali saat cengkeramannya berhasil dilepaskan. Badan Lori melinting dan kejang semakin kencang. Semua orang yang mencoba menahan Lori tampak kewalahan hingga akhirnya kami semua melihat tubuh mungil Lori pelan-pelan mengapung di udara. Rambutnya memanjang, kemudian ia tegak berdiri. Matanya memutih dan lendir hijau kehitam-hitaman keluar dari mulutnya. Pak Gondo dan Bu Darmi berlarian ke arah nenek. Mulut mereka terlihat komat kamit. Nenek dengan tenang mengambil tasbih dan memberikan kode ke Pak Gondo. Pak Gondo berlari keluar membabi buta untuk memanggil Pak Ustadz. Mama menangis histeris, sementara Papa bersama Bu Darmi berusaha untuk menenangkan. Sementara Lori mengapung di udara. Aku melihat ke sekeliling ruangan untuk mencari benda apa yang kira-kira bisa kupakai untuk meraih Lori. Aku begitu terperangah saat mendapati kaca-kaca yang berada di sekelilingan kami. Bukan memantulkan bayangan Lori, melainkan wanita setan itu. Melihat beberapa kali Papa Arsi dan Simbo terpental saat berusaha mendekati Lori mencoba menurunkannya. Mama menghampiriku yang masih tercengang. Nenek ikut memegangi tanganku sambil menggumamkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lori membuka mulutnya dan melontarkan kalimat dengan suara yang serak seperti orang dengan asma. Bocah iki dueku. Oke. Hus metu oe koe, bentak nenek. Moh, bocah iki kudu dadi dueku. Teriaknya histeris dan beberapa perabotan di rumah pecah. Kemudian di saat genting-genting itu, sayup-sayup kami mendengar lantunan ayat-ayat suci yang kian lama kian keras dan jelas. Kami melihat ke arah pintu dan melihat Pak Gondo bersama Pak Ustadz, serta beberapa penduduk kampung dan santri yang membawa obor di muka pintu rumah. Lori meronta-ronta di udara dan berteriak penuh cacian tak beraturan dalam bahasa Jawa yang aneh. Lalu Pak Ustadz berjalan pelan-pelan ke arah Lori sambil mengencangkan bacaan ayat sucinya. Badan Lori jatuh begitu saja di atas lantai papan, sehingga menimbulkan bunyi derak yang menyeramkan dan membuat Mama makin histeris. Kemudian badan Lori perlahan menjadi lemas dan kejangnya berkurang meskipun masih menceracau. Dibantu para santri, Papa memegangi Lori dan memeluk Lori yang masih menceracau tak karuan dan bergerak-gerak aneh di pangkuannya. Pak Ustadz memegang kepala Lori sambil melantunkan doa-doa. Lori tersentak lalu menggeliat dan mengejang.
Ampun, ampun, lori-lori seperti kesakitan. Pak Ustadz seakan tidak peduli dan masih mengamat-ngamitkan sesuatu. Beberapa menit kemudian Pak Ustadz membuka mata. Ji, ajak teman-teman yang lain untuk mengarah keluar meja rias di kamar itu. Baik Pak, saut santri yang dipanggil Aji tersebut. Tanpa membuang waktu, ia dan beberapa temannya permisi masuk ke kamar tamu dan membawa keluar benda terkutuk itu. Aku merinding dan memeluk mama yang tak kalah takutnya denganku. Ternyata memang ada yang salah dengan kamar itu, khususnya meja rias yang ada di sana. Lori kini sudah tenang dalam kondisi pingsan di pelukan papa. Tangan dan kakinya terjuntai ke bawah. Tidak lama setelah itu, kami mendengar kegaduhan di halaman rumah nenek. Kami semua keluar. Papa menggendong Lori dan kami semua melihat kejadian yang menyeramkan itu. Pak Ustadz dan para santri membaca doa. Wanita iblis itu merangkak dan berusaha terbang melarikan diri. Tapi Pak Ustadz memecut punggungnya dengan kain surban yang ia tenteng sedari tadi. Hal itu selalu dilakukan tiap wanita itu mencoba melarikan diri. Pak Ustadz memerintahkan Pak Gondo untuk mengambil minyak tanah dan menuangkannya ke atas meja rias tersebut. Kemudian Aji melemparkan obornya ke sana. Seketika meja rias itu dilalap api yang kian membesar. Wanita iblis itu juga ikut menyala menjadi merah hingga membuat kami terperangah. Suaranya yang seram terdengar pilu. Pelan-pelan wujudnya menghilang. Hanya sisa suaranya saja yang terdengar sampai meja rias itu benar-benar habis terbakar, meninggalkan isakan dan tangisan yang mendirikan bulu kuduk. Terima kasih Pak Ustadz, kata nenek pelan. Tidak apa-apa Bu, selagi kami bisa membantu, maka kami akan bantu. Tentu dengan seizin Allah. Beliau terlihat lelah dan terengah-engah. Sudah lama sekali ya Pak, saya tidak menyangka cucu saya akan mengalami hal ini. Ma, sebenarnya ini ada apa ya? Tanya Papa kebingungan sambil memeluk nenek dengan sebelah tangan. Nenek menarik napas dalam-dalam, menatap kami satu persatu seolah berat sekali meluncurkan ceritanya kepada kami. Setelah Pak Ustadz menganggukkan kepalanya, baru akhirnya nenek membuka suara. Waktu kami masih kecil, almarhum ayah kamu dan almarhum ayah Pak Ustadz membantu pemilik rumah yang sebelumnya. Nenek mulai bercerita dan kami semua mendengarkan.